Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beni Julio Putra. Saya dari kelas 4C Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Pengangguran adalah sebutan atau angkatan kerja penunjuk umur sekitar 15 sampai 65 tahun yang tidak sama sekali bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Orang-orang yang sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena suatu hal yang tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia dan tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua itu ada pengangguran terselubung. Nah, pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Karena tidak mau, kondisi ini disebabkan karena tidak sesuai latar belakang pendidikan dan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan kerja. Yang ketiga ada pengangguran silikal. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negaranya. Mundurnya perekonomian dan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun. Yang keempat itu ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan atau mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Nah, yang kelima ada pengangguran setengah pengangguran. Nah, kondisi ini berupa pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab pengangguran. Nah, meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang keempat, kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Nah, yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, resesi ekonomi. Yang keenam, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Nah, selanjutnya upaya mengatasi pengangguran. Nah, seringkali berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah. Untuk mencegah hal tersebut, beberapa cara yang dapat melakukan untuk mengatasi pengangguran yaitu ada 6, yaitu memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, dan menyediakan sarana prasarana memperluas produksi, menggiatkan program padat karya. Yang kedua, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Nah, yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat tidak memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat, penggunaan teknologi yang sesuai dengan sifat padat karya. Yang kelima, pekerjaan penyelenggaraan job fair atau magang melalui kerjasama atau perusahaan dan kampus
agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Yang keenam, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau KB. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak pengangguran. Nah, semakin banyaknya pengangguran yang ada di suatu negara, tentu akan memberikan dampak negatif tertentu, yaitu seperti dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Nah, banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Nah, yang kedua, dampak pengangguran terhadap masyarakat. Nah, pekerjaan merupakan sarana untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menjadi pengangguran tertentu dapat negatif bagi seseorang, yaitu meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya kesejahteraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, memungkinkan terjadinya psikiatrif bagi orang-orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkut. Baiklah, sampai sini saja presentasi saya atau penjelasan saya. Mohon lebih dan kurang, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.